Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngeliat asli yang fotonya gimana? Beda jauh ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Terima kasih dulu ke Pak Yayang ini, murid saya yang udah lama nggak pernah ketemu. Dan dulu pernah ini, waktu saya nulis di HP namanya kan Yayang. Nah, itu loh, istri saya lihat itu siapa? Dulu saya sampai harus ditemukan ini antara seorang Yayang. Kebetulan di bandara di Cengkareng ya, kan Bayang nih. Ketemu, ini loh namanya Yayang itu. Bagi saya beberapa kali transfer ke dia juga. Yayang itu. Tidak hanya siapa. Oke, nama sudah tahu ya? Nama saya Kurdi E. Chandra. Banyak yang tanya ke saya, Pak E-nya apa sih itu? Gitu kan? Ternyata setelah gede baru saya tahu bahwa E itu entrepreneur. Saya lahir, mungkin dicatat boleh. Lahir saya tanggal 9 bulan 9 tahun 59 jam 9 malam. Jadi alhamdulillah angkanya serba 9. Istri saya belum. Saya kebetulan istri saya itu anak nomor 9. Jadi itu saya punya teman istrinya satu, tapi satu Jogja, satu Surabaya. Enggak, hati-hati ya kalau nama itu juga ini, nama itu kadang-kadang mencerminkan apa yang akan terjadi ya. Saya pernah seminar bareng dengan Pak Puspo, tahu ya? Puspo itu kan istrinya 4 ya. Terus waktu itu pas seminar bareng itu, dia ternyata nggak ngerti bahwa Puspo itu singkatan. Saya bilang, apa itu Pak? Pusat Poligami. Nah, saya kebetulan orang Jawa kayak orang Sumatera, jadi Sumatera. Dan saya dulu kuliah di Gajah Mada di 2 fakultas, di elektro dan psikologi. Ini mungkin di mati dulu apa ya? 2 fakultas. Terus di psikologi sama elektro ya. Di IKIP negeri dulu masih IKIP namanya, sekarang UN. Ya itu saya kuliah juga di 2 fakultas juga. Di matematika dan sastra Inggris. Alhamdulillah nggak ada yang selesai. Saya bukan BO ya, tapi OD. Out duluan gitu. Tapi belum dikeluarin, saya keluar duluan. Nah, saya keluar itu setelah saya dapat ilmu nanti yang saya kerjakan, ilmu otak kanan itu. Karena saya kuliah di psikologi, maka saya dapat banyak ilmu tentang otak kanan itu. Nah, mulai usaha berusia saat saya 23 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada usahanya. Nah, saya memang banyak membagi pengalaman, terutama mengajak semua orang menjadi pengusaha gitu. Saya pengennya itu begitu. Sampai karyawan saya pun saya ajak untuk jadi pengusaha. Maka saya pernah dimuat di majalah SWA. Ada 6 pengusaha gila di Indonesia. Salah satunya saya, karena saya mengajak karyawan saya jadi pengusaha. Dan itu tidak mungkin, kata Renal Kasali nggak mungkin, tapi ternyata terbukti. Baru saja tadi sore saya ketemu dengan ada mantan supir juga, sekarang sudah punya beberapa mobil yang dia sewa-sewakan misalnya. Ada yang supir saya yang bikin perumahan misalnya gitu. Supir saya dulu punya bikin perumahan dan tetap jadi supir. Gitu. Karena nggak usah beli mobil lah itu. Ya, jadi saya pengen aja. Dan sejak tahun 99 saya mulailah namanya Entrepreneur University. Dulu saya bikin nama itu Lembaga Wirausaha Indonesia, nggak ada yang ikut. Nggak ada yang datang betul. Pada saat saya rubah jadi Entrepreneur University,
itu jadi banyak ini ya seperti inilah gitu, atau ketipu semua ini kan sebetulnya. Karena itu bukan identitas beneran, bukan identitas beneran. Maka saya pernah disurati di CTV dilarang menggunakan kata university. Saya bilang ini bukan universitas beneran, hanya nama. Seperti Christine Hakim itu bukan hakim, saya bilang itu. Dari bagian bukan Belandai. Ya udah pokoknya kayak gini lah gitu. Dan dalam jelas banyak yang jadi, dan saya sering kaget-kaget. Bahkan ada salah satu murid saya yang sekarang sudah menjadi orang kaya nomor 103 kalau nggak salah di Indonesia. Tepuk tangan ya. Hari ini saya mau membagi gimana sih sebetulnya memulai usaha dan bagaimana usaha itu bisa tetap dikembangkan dan Anda akan jadi hebat. Nah, pertama ternyata serius nih, catat ya. Manusia itu punya dua otak, namanya otak kiri dan otak kanan. Oke? Saya sih nggak pakai otak, nggak punya otak. Otak kiri itu otak yang rasional. Otak kiri itu otak yang berpikirnya linier lurus. Otak kanan adalah otak yang berpikirnya loncat-loncat, tidak rasional. Kreativitas, intuisi itu ada di otak kanan. Nah, hanya pendidikan kita memang dari dulu, dari kita SD itu hanya otak kiri yang diasah. Contoh sederhana begini. Ingat waktu kita SD dulu, menulis saja orang Indonesia itu diatur. Ingat gak menulis? Ya. Ini ya. Nulis saya aja kan begini, ya enggak? Ini ya, dipas-pasin gitu ya. Ini kan, nggak boleh lebih ini. Ini kan. Ini hanya orang Indonesia ternyata. Yang menulis diatur. Ini kan kiri. Orang tidak boleh kreatif. Jadi anak saya waktu belajar nulis begini, dia lalu bikin huruf A. Saya bilang, ini kurang bagus, coba ditambah, ini bagus nih. Jadi, hanya orang Indonesia yang menulis ini diatur. Makanya tulisannya bagus-bagus. Coba, Anda kalau dapat surat dari orang Amerika, nggak ada yang tulisan mereka bagus. Satu lagi misalnya. Yuk kita gambar pemandangan alam. Apa yang digambar? Berapa gunungnya? Tiga. Sehingga apa ini? Jalan ya. Yang saya nggak ngerti kok gunungnya mesti dua itu. Orang yang ngajari guru dua gitu. Padahal kan gunung kan boleh 7, ya kan? Matahari 5 juga boleh. Sekarang di mana-mana udah banyak matahari kan? Jadi apa? Inilah mau yang membuat kita harus seperti ini. Semuanya saya di mana-mana kalau saya tanya pasti gunungnya itu 2. Gak pernah 1, gak pernah. Ya tadi ibu guru ya. Nah, coba lagi misalnya. Yuk, sekarang kita ingat nggak dulu ibu guru kita? Kalau ngajari kita belajar bahasa Indonesia selalu begini. Ibu ke pasar membeli sayuran, tidak pernah menjual. Jadi membeli, gimana mau jadi pengusaha? Coba kalau dulu itu menjual sayuran, saya kira semua orang sudah jadi pengusaha. Selalu membeli. Contekan nggak boleh, itu kan juga nggak benar sebenarnya. Kalau di bisnis kita saling mencontek, ada namanya franchise. Ya kan contek. Saya pernah seminar di depan guru SMA seluruh Jakarta. Saya bilang, kelas sekolahnya itu, saya bilang, bu anak SMA boleh diajari contekan. Kan ada istilah namanya franchise, gitu kan? Nah, ternyata seminggu kemudian saya di SMA sama salah satu kelas sekolah, Pak. Di tempat saya sudah mulai, Pak. Ternyata hasilnya lebih bagus. Namanya contekan pasti dari Pak. Saya tanya sekarang, Indomaret dan Alfamart, contek-contekan nggak itu? Coba, Indomaret buka, ya kan? Contekan. Itu padahal tak kanan gitu loh. Nah, ini kita nggak boleh, ya kan? Tapi juga hati-hati mencontek. Saya pernah mencontek begini. Di Jakarta kan ada restoran Padang namanya Sari Ratu, ya kan? Saya contek, saya ganti sedikit, kita saya bikin namanya Sari Raja.
ya. Nah, tapi ternyata sama yang punya Sari Ratu Jakarta, dia patenkan juga Sari Raja walaupun nggak dia buka. Jadi Sari Ratu dia patenkan, Sari Raja juga dia patenkan. Jadi saya disomasi nggak boleh pakai merek Sari Raja. Maka teman-teman nanti bikin merek juga kalau bisa ada 2 lah yang dikira dipatenkan. Misalnya Sari Rapot, Sari Longgar. Patenkan juga. Jadi kembali tadi ke otak tadi ya. Otak kiri adalah otak yang rasional, kanan adalah otak yang berpikirnya beda, loncat-loncat, ya, berbeda. Nah, supaya otak kita bagus, yang kanannya, maka rumusnya adalah ada beberapa cara ya. Yang pertama, coba Anda catat rumusnya adalah 9A. Yang pertama. Oke, nah, A yang pertama, oke, catat boleh. Kita harus banyak lakukan namanya adalah action. Itu yang pertama. A yang kedua, kita juga lakukan namanya action juga. Ketiga juga action, empat action. Pokoknya dicatat Gibran. Berarti otaknya masih kiri ya. Nah, contoh begini ya, contoh misalnya. Coba besok Anda pagi-pagi misalnya atau sore pulang kerja atau apa, coba mulai cari tempat untuk usaha, ya. Ada ruko disewakan, coba cari tempat untuk usahanya. Kalau tak kita kiri, pasti nggak berani. Loh, cari tempat kan harus punya duit. Kalau kotak kanan berani aja cuma cari-cari. Saya nggak cari-cari gitu. Ada nomor teleponnya ya nggak? Di telepon. Wah, nggak punya duit kok telepon. Cuma dia didatangin yang punya, action berikutnya didatangin yang punya, ya kan? Ketemu kan? Ditawar, nawar, duit nggak ada kok nawar. Nah ternyata ditawar itu, katakanlah ruko itu disewakan harganya ditawarkan 50 juta. Nah, kita kan harus action kan, malu kalau nggak nawar kan? Ya kita harus ngomong paling nggak, karena lagi latihan belajar bisnis, paling nggak ditawarlah separuh. Boleh nggak Pak kalau saya tawar 25 juta? Ternyata boleh. Jadi gini Pak, saya itu kebetulan uang hanya 100 ribu. Saya mau kasih tanda jadi. Ternyata boleh dikasih tanda jadi 100 ribu. Berarti kan kita tinggal cari sisanya kan? Sisanya berarti berapa? Karena tinggal sisa, maka nggak sulit nyarinya, namanya juga sih. Dan apa? Kita kalau misalnya ditanya nih, emang kamu mau bisnis? Iya, udah punya tempat, udah. Di mana? Itu di Jalan Kaliurang nomor sekian. Karena udah di DP berapa? Itu bedanya orang sudah melakukan action dan belum. Beda betul. Maka sampai di Australia itu ada seorang profesor menemukan cara gimana sih caranya supaya otak kirinya itu nggak bagus gitu. Nah, ternyata ada penelitian orang-orang yang kecelakaan kepala bagian kiri itu otak kanannya makin bagus, dia makin kreatif. Gitu. Maka dia ciptakan alat seperti alat gitar yang itu bisa merusak otak kirinya. Ditempel tuh sehari 3 kali ya. Dan itu sudah karena cuma teman-teman karena alatnya belum sampai ke Indonesia, jangan pulang dari sini terus saya tembok dulu. Mengapa saya ajak ke kanan? Karena kalau Anda itu pakai kiri, kanan tidak pernah ikut naik. Tapi kalau Anda pakai yang kanan, kirinya pasti ikut naik. Itu beda kiri dan kanan. Oke? Termasuk ada teman kita yang memang ya udah kanan banget, dia pengen beli tanah, ada tanah kosong yang punya siapa nggak tahu, dia pengen beli. Cara yang paling gampang apa? Dikasih patok, dijual bumi saya gitu. Nomor telepon ini. Yang punya kira-kira marah nggak itu? Ngubungi nggak kira-kira? Nah, setelah dihubungi baru ngomong bahwa ini saya pengen beli gitu loh. Udah apa itu? Banyak hal
saya kira otak kanan itu. Termasuk misalnya di Jogja saya pernah dengar itu ada orang yang jual bakmi yang didorong dia. Jual bakmi seminggu nggak laku-laku, gitu kan? Nah, dia jelas hari ke-8 dia berpikir kalau nggak laku-laku ya udah saya tak keluar tetap keluar tapi nggak bawa apa-apa mbak tulang-tulang aja. Jadi kalau ketemu orang dia bilang habis pak habis habis 3 hari bilang habis terus kira-kira laris nggak itu? Habis pikirannya enak padahal yang nggak apa-apa. Ada lagi misalnya di Bali murid saya itu buka usaha nasi kotak. Nasi kotak biasa menjadi tidak biasa karena nasi kotak itu di luarnya digambar komik gitu. Nah yang lebih istimewa lagi di bawah ditulis bersambung. Seneng itu kan baca komiknya gitu. Nah saya tanya kapan ketemu gimana bisnis nasi kotaknya, malah yang laku kotaknya. karena kotaknya ada komiknya. Ya kan? Ada lagi di Jakarta misalnya bisnis komedi kafe ya. Yang namanya kafe pasti lucu. Kita datang itu selama 2 jam di situ pasti ketawa terus nggak mungkin nggak ketawa. Saya datang waktu itu berdelapan gitu, bapaknya itu bilang gini, jam 10 malam tuh, pagi pak, gitu. Saya bilang mbak, saya mau kamar kecil, nah. Mari pak, silakan di pojok sana tuh pak. Mudah-mudahan sukses gitu mas. Kamar kecil aja sukses ya. Waktu saya masuk kamar kecil, semua tulisan di situ lucu semua. Nah, ada satu tulisan yang sangat mengganggu di depan saya. Hati-hati kencing di sini karena dipasang kamera. Juga gitu. Lanjut saya tadi. Itu semuanya di situ lucu. Kita nanti 1 jam di situ, 2 jam gitu ya pasti ketawa terus. Karena semua pegawainya, semua karyawannya itu punya sakit latah. Tahu latah ya? Yang sering nyuruh-nyuruhkan itu. Nah, setelah lama di situ kita pulang, saya pikir lucunya udah selesai. Apa yang dia bilang? Terima kasih Pak atas kunjungannya. Selamat malam. Mudah-mudahan lekas sembuh dengan gitu. Jadi kita datang tadi sakit semua ya kan? Udah baru sembuh. Kafe seperti ini ditiru oleh teman kita di Jawa Timur. Dia bikin namanya kafe sama. Karena sama, maka semua di situ sama. Kita datang tuh, mari Pak, silakan duduk meja 7. Kok 7 semua yang tadi? Udah kita duduk, menunya itu tebel. Tapi kalau dibuka isinya nasi rawon. Ini mau jualan nasi rawon. Jadi saya kira memang kanan itu aja ya. Nanti kita dalami kreativitas seperti apa, intuisi itu seperti apa. Nah, sebelum saya lanjut, gue ada satu pertanyaan lah tentang otak. Nah, ada? Sebetulnya bedanya itu sedikit antara otak kiri dan otak kanan itu bedanya sedikit. Jadi misalnya contoh, orang yang otak kirinya bagus, pasti orangnya sedikit marah. Kalau yang kanan marahnya sedikit. Nah, kiri itu bawahnya sedikit negatif. Kalau yang kanan negatifnya sedikit. Tapi kalau dalam hal sedekah beda. Yang kanan, yang kiri sedekahnya sedikit. Kalau yang kanan sedikit sedekah. Ada pertanyaan? Tangan. Satu aja. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Ismail, Pak Budi. Ya. Mengapa para pengusaha harus memulainya dari otak kanan? Ya. Sementara sekolahnya harus dimulai dari otak kiri. Ya. Begitu Pak, pertanyaannya. Jangan salah sekolahnya. Terus yang lain? Jadi gini, memang sekolah kita itu kan sekolah diri. Anda kalau lihat kurikulum sekolah di Finlandia ya sekarang ya, sekolah aja seminggu cukup 3 kali, datang hanya 3 jam. Pasti itu malah jadi pendidikan paling bagus di dunia sekarang. Ya, jadi kita itu memang dari awalnya ya sudah terlanjur kiri, semua kiri, jadi ya kiri. Nah kalau nanti gini lah, kalau kurang percaya ini nggak ada hubungan dengan pertanyaan ya. Pulang dari sini, coba Anda bisa sampai rumah, jangan belok kiri.
Bisa di sana rumah. Coba. Pokoknya nggak boleh belok kiri. Kecuali di sini ya, keluar nggak boleh ya karena. Tapi intinya itu ke apa? Keluar asal tidak proper gitu ya. Nah, jadi kiri perguruan tinggi kita itu kiri. Jadi sekolah itu kan sebetulnya untuk menunda pengangguran lah gitu. Ada nggak yang masih kuliah di sini? Ada nggak? Ya, saya kan nggak selesai. Sebetulnya nggak selesai juga. Kalau yang kuliah nih, pertama nih saya kuliah. Nah ya kuliah itu IP-nya jangan tinggi. Jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 segera diturunkan. Saya ini kalau anak saya pinter itu bukan juga ya. Dia mau main game terus ya jangan. Tapi yang nggak tahu kok ya pinter terus ya. Jadi kanan itu berbeda dengan kiri. Ya, karena berbeda dengan kiri. Yang kuliah misalnya kan selama ini selalu kita itu berpikir gini. Jangan sampai kuliah mengganggu, jangan sampai bisnis mengganggu kuliah. Ya kan terbalik kan? Harusnya jangan sampai kuliah mengganggu bisnis. Itu juga prinsip-prinsip yang bagus tuh. Ya. Nah, pertanyaan apa tadi lupa saya? Kok kanan gitu ya? Ya, jadi cara kalau pertimbangan, misalnya gini, Anda pengen jadi pengusaha, malah sekolahnya di manajemen, ya kan? Atau akuntansi tambah, waduh, nanti agak sulit, agak banyak pertimbangan. Maka sebenarnya nggak ngerti apa-apa aja malah bagus. Nggak usah ngerti. Nanti namanya udah karena itu ilmunya adalah street smart. Kalau tak kiri adalah academic smart. Asal aja lah. Contoh misalnya, saya pikir dulu buka usaha pasti langsung rame. Saya buka Primagama itu yang daftar hanya 2 orang. Itu pun tetangga. Saya kenal gitu. Mungkin kasihan dia ngeliat saya. Otak kanan saya baru jalan. Wah, kalau hanya 2 kurang rame. Maka waktu itu ide saya adalah gimana saya kumpulkan anak-anak kelas 3 SMA ya, supaya mereka ikut gratis ya. Tapi ada syarat satu, harus bawa motor. Loh, rumah saya sebelah, gak apa-apa dibawa aja motornya. Kira-kira 20 motor udah kelihatan kamu belum? Rame. Jadi orang lewat tuh, waduh ini rame kan. Istirahat biasanya kan 15 menit. Ayo yang lama aja lah, setengah jam. Supaya di depan, gak boleh istirahat di dalam, gak boleh. Di luar kan pada nongkrong kan orang lewat juga ngeliat ini Jadi gimana supaya kelihatan rame? Saya punya murid di Jakarta, buka restoran padang sederhana. Waktu saya diundang pembukaan itu hari ketiga, saya datang, rame, karangan bunga itu banyak. Ada nama saya juga, Budi Chandra, ada Primagama, ada yang lain Bang Besi Abu ini, semuanya Bang itu dijual sama dia. Nah, saya tanya ke sekretaris saya kan, emang kita kirim bunga? Enggak tuh, bisa. Setelah itu saya tanya sama pengusahanya, namanya Mas Dipo. Saya bilang, ini gimana kok banyak karangan bunga? Ya itu loh Pak, Bapak kan ngajari otak kiri, otak kanan. Nah, saya pasti nggak pakai otak gitu. Idenya seperti itu. Jadi gimana supaya kelihatan rame? Mungkin Anda kenal restoran seafood yang apa itu? Yang terkenal kok di mall itu banyak juga. The Coast ya. Coast. Saya ingat betul waktu dia buka pertama di Kemang ya, Kemang Jakarta itu sampai memacetkan ini jalan. Ini penting nih. Gimana cara yang buka usaha nanti jalan harus macet. Nah, itu macetnya apa? Harusnya sudah boleh masuk karena di dalam kan masih kosong. Kita nggak boleh masuk. Pokoknya sebelum kelihatan macet kan nggak boleh masuk. Nah, setelah kelihatan macet gimana, baru satu-satu dimasukkan yang mau makan atau apa. Nah, sama lah, saya juga dengar waktu zaman Bretok buka pertama di Indonesia, kan dibayar beberapa orang suruh beli, suruh ngantri ya supaya antrinya banyak. Maka nanti karena kita punya komunitas bareng-bareng di EU ini, bisa bikin seperti itu. Teman-teman yang buka usaha kita ikut ke sana. Nanti ada istilahnya namanya wisuda. Saya datang, salaman di foto itu wisuda. Udah, pokoknya udah buka gitu. Buka wisuda. Karena memang saya tidak pernah akan kasih sertifikat. Saya dari dulu diminta dibuat sertifikat, enggak.
Saya nggak boleh, karena apa? Takut nanti di fotokopi buat ngelamar kerja. Saya nggak mau. Kalau mau ya paling dari batu, gitu kan? Terus dikasih tulisan, kan yang penting nggak bisa difotokopi. Karena yang kita cari di sini namanya nanti adalah sertifikat tanah. Itu yang mau kita cari. Sertifikat deposito itu yang mau kita cari. Jadi yang kita ciptakan bukan sertifikat ijazah itu. Nah, nanti termasuk juga Anda bandingkan ijazah dengan sertifikat tanah sudah banyak. Mana itu juga perlu saya kira pulang dari sini nanti ya. Banyakkan mana itu ya. Oke. Nah, jadi memang pengusaha itu kanan, ya harus mulai dengan kanan. Karena memang pengusaha itu hidupnya dari kreativitas, intuisi itu ada di otak kanan, imajinasi itu juga ada di otak kanan. Ini tempatnya penuh ya. Sebetulnya kalau enggak itu saya juga nggak suka duduk kayak gini tuh. Terlalu rapi gitu ya, ini lurus-lurus. Nah, barusan nanti orang hari gak kacang, tapi kan tempatnya penuh. Oke, sekarang kita lanjut gini. Coba semua tirukan gerakan tangan saya, coba. Seperti ini ke depan. Yang ini ke belakang, bisa nggak kayak gini? Ini ke depan, ini ke belakang. Bukan begini loh, bukan ya? Oke. Tangan kiri ini kan kepanjangan otak kanan. Oke? Tangan kanan kepanjangan otak kiri. Orang Indonesia, tangan kirinya tidak aktif seperti orang-orang sana. Ini hanya diberi kegiatan sehari sekali. Saya nggak ngerti dulu salahnya apa tangan kirinya kalau nggak boleh aktif ya. Sedangkan tangan kanan kita emang terlalu aktif kan. Jadi dan kita kan selalu apa-apa dipikir. Begini aja dipikir, coba nggak dipikir pasti bisa. Nah, kalau dipikir nggak bisa. Jadi maka apa? Saya sering contohkan memulai usaha itu seperti orang mau mandi. Apa ada orang mau mandi 1 jam sebelumnya dipikir? Gimana ya sukses sih ya? Ada masuk mau mandi tinggal masuk kamar mandi kan? Kalau di dalam kamar mandi nggak ada sabun, kita bisa ambil sabun, nggak ada handuk bisa keluar lagi. Usaha juga sama, dibuka dulu. Contoh misalnya, nggak usah mikir nanti mau bisnis apa, cari tempat disewa dulu. Usahanya apa ya? Udah nanti mikirnya gitu. Setelah dapat tempat, kira-kira mikir nggak? Iya, baru oh ini cocok untuk saya ini. Gitu. Tapi kalau dari awal dipikir, apalagi belum udah bikin apa itu hitungan, apa itu yang untung rugi atau kadang-kadang hitungannya itu bikin sendiri, nanti takut sendiri sama hitungan itu. Saya tanya, sekarang yang hitung itu siapa itu kalau kita bikin hitungan itu? Kita takut sendiri, waktu itu nggak terjadi apa-apa. Ya kan? Ini apalagi dicari visibility study atau apa itu? Nggak ada visible. Yang membuat visible itu ya kita ini. Bukan masalah visible atau tidak visible, tetapi bagaimana usaha itu menjadi visible. Jika gimana nanti ya? Gimana nanti gimana ya? Gimana nanti? Jadi kadang usaha itu, contoh misalnya, wah Pak, saya kan nggak punya modal, ini loh, sering merendah gitu. Nggak punya modal. Saya tanya sekarang, mata itu boleh nggak dua-duanya dibeli 1 miliar? Boleh kan? Itu modal kita itu hebat. Luar biasa, ya kita tuh punya modal luar biasa. Nah, saya ada rumus misalnya yang tidak punya uang bisa lakukan namanya bodol. Bodol itu apa? B-nya adalah berani, O-nya optimis, D-nya duit orang lain. Berani, optimis, duit orang lain. Usaha itu kalau pakai duit sendiri, siapa yang mendoakan? Kita sendiri. Kalau duitnya orang banyak yang mendoakan. Nggak punya keterampilan, ibu-ibu nih mau buka restoran malah khusus masak.
kursus masaknya 6 bulan, belum tentu enak. Cari orang yang pintar masak, namanya adalah wortel. Berani, optimis, tenaga, orang lah. Ini Mas ini mau buka salon, harus jadi banci dulu. Gitu kan? Nah, wortel, berani, optimis, tenaga, orang. Atau bobol bisa juga. Berani, optimis, bisnis orang lah lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nggak punya sertifikat tanah, mau maju ke bank, bosol. Berani, optimis, sertifikat orang lah. Yang penting jangan boiol. Berani, optimis, istri orang lain. Jadi apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mulai. Dan komunitas EU inilah menurut saya kekuatannya itu di situ sebetulnya. Karena kita itu saling dalam komunitas misalnya angkatan pertama alhamdulillah sudah mulai jalan, beberapa sudah mulai buka usaha. Di grup itu nanti setiap hari saya akan share yang namanya successability thinking. Jadi bagaimana berpikir sukses. Setiap hari harus dibaca. Sehari bisa 10 kali, yang keras bacanya. Kalau perlu tetangga sampai dengar gitu. Pokoknya udah gak gila nih. Tapi itu bisa masuk ke dalam bawah sadar kita sehingga apa? Hal-hal yang kaitannya dengan yang negatif apa jadi hilang, nggak ada. Selalu kita punya pikiran yang positif, pikiran sukses. Itu perlu diulang-ulang. Istilahnya diapakan itu namanya? Afirmasi. Betul itu. Teorinya begitu. Jadi terus ulang-ulang, apa yang kita keluar dalam diri kita hal-hal yang positif. Jadi itu setiap hari dan kalau hari ini tanggal berapa ini? 29, maka yang saya share ya deklarasi hari ke-29. Pada saat tanggal 1 ya tanggal 1. Saya pernah lupa nggak nge-share itu. Terus besoknya tanya, Pak yang kemarin kok nggak ada ya? Apa bisa nggak di dalam hari ini? Oh nggak bisa, besok nunggu 9 lagi sebenarnya. Jadi apa? Itu juga penting menurut saya, komunitas ya, bareng-bareng kita bersama-sama dalam artinya kalau misalnya teman-teman itu nanti ada berpikir kiri, pasti temannya ingatkan. Berbeda betul cara berpikir kiri dengan kanan. Tidak ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya, tadi yang di sini ada konten itu. Tadi. Ya. Ya. Untuk yang poin botol ya Pak ya, Ya. saya pernah melaksanakan udah benar-benar nekat waktu itu, Ya. membeli sebuah uang.